Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Rabu 26 Maret 2025 bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, penjualan tiket mudik di stasiun kereta api Palembang telah mencapai 98%. Jelang arus mudik 2025 dan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, PT KAI Indonesia atau KAI Driver 3 Palembang mencatat penjualan tiket KA Lebaran mencapai 98%. Sebanyak 65.070 tiket sudah terjual dari total 66.088 seat atau tempat duduk yang tersedia. Angka ini terus meningkat mengingat seiring dimulainya masa angkutan Lebaran pada Jumat yang lalu. Dengan penambahan satu kereta eksklusif dan satu kereta ekonomi pada KA Komersial Sindang Marga dan kereta api Bukit Serelo. Manajer Humas PT KAI Driver 3 Palembang Aida Suryanti mengungkapkan peningkatan jumlah tempat duduk ini bertujuan untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama masa mudik Lebaran. Penambahan kereta ini diharapkan dapat membantu memenuhi permintaan tiket yang terus meningkat, terutama menjelang puncak arus mudik pada H-3 Lebaran yaitu tanggal 28 Maret 2025. Kenapa jadi tiket itu cepat habis, terkesan cepat habis karena memang penjualannya secara online telah dibuka di H-45. Hal ini kami lakukan agar para calon penumpang dapat merencanakan perjalanannya sebaik mungkin. Jadi di H-45 sebelum keberangkatan sudah bisa dilakukan pembelian tiket. Sedangkan untuk tiket goso di stasiun itu dibuka 3 jam sebelum keberangkatan pada hari yang sama dengan catatan masih tersedia tiket yang belum terjual secara online. Ditambahkan Aida, menurut data yang tercatat pada 28 Maret 2025 diperkirakan menjadi puncak penjualan tiket dengan penjualan tiket mencapai 117%. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kereta api selama periode mudik Lebaran. Penjualan tiket ini masih terus berlangsung sehingga jumlah yang terjual dapat terus berubah mengingat bahwa data penjualan tiket masih dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tiket KA Lebaran, masyarakat dapat mengakses melalui aplikasi Akses by KAI atau menghubungi kontak center KAI melalui telepon di 121 ataupun WA 08111 211 121 atau email cs_kai.co.id dan media sosial KAI 121. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu menyambut arus mudik Lebaran 2025, pengelola Tol Trans Sumatera memastikan perbaikan ruas Palembang Indralaya dan Indralaya Prabu Mulih rampung lebih cepat dari target. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pemudik yang diprediksi akan meningkat signifikan. Syamsul Rizal, Branch Manager Tol Palindra Indra Prabu Hutama Karya mengatakan, lonjakan kendaraan diperkirakan mencapai 50% dari rata-rata harian 7.500 kendaraan menjadi sekitar 15.000 kendaraan. Selain itu, arus mudik tahun ini diprediksi lebih ramai 3% dibanding tahun sebelumnya dengan puncak kepadatan terjadi saat hari Lebaran dan sehari setelahnya. SPM itu harus semuanya di main road itu zero pothole, jadi tidak ada lubang. Alhamdulillah per tanggal 15
Maret kemarin semuanya kerusakan jalan sudah diperbaiki dengan baik. Rambu-rambu, Pak? Rambu-rambu aman, semua terkendali, semua sudah dicek sama petugas rekan-rekan PJR. Kalau puncak Lebaran karena ruas tol Palembang Indralaya ini adalah bukan harus tol mudik, dia cuma hanya sifatnya silaturahmi. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya puncaknya itu di hari Lebaran, Pak. Hari H dengan hari plus 1, itulah puncaknya. Untuk mengurangi kepadatan di gerbang tol, pengelola telah menambah 1.500 kartu tol, menyediakan layanan isi saldo ulang saldo, serta menempatkan petugas di beberapa titik strategis. Diskon tarif tol sebesar 20% juga dilakukan untuk perjalanan jarak jauh seperti Palembang Prabu Muli dan sebaliknya. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Kalau mudik itu biasanya saya pakai transportasi umum kayak angkot yang biasanya kami sebut cendol atau angkot yang ngetem di KM 12 itu yang catnya warna hijau. Karena jalur mudik saya ini darat dan lewat jalan lintas Sumatera, jadinya kalau soal macet itu ya nggak kaget lagi. Tapi ya lumayan bikin jengah meskipun ya udah terbiasa lah, karena kan kalau lagi mudik itu macetnya ampun-ampunan banget, bahkan sampai kadang nggak gerak berjam-jam. Kadang sih mau ngeluh ya, cuma rasanya percuma karena tiap tahun juga selalu sama dan nggak ada solusi yang gimana-gimana gitu dari pemerintah setempat buat permasalahan ini. Tapi ya nggak dipungkiri dong sebagai masyarakat yang kemana-mana itu pakai transportasi umum ya. Ada secerca harapan kalau pemerintah ini nyari solusi yang pakem gitu buat permasalahan ini. Entah itu perbanyak transportasi umum yang lebih affordable kayak bis, atau mungkin nambah rute transit kereta api, atau ya solusi lainnya lah yang bisa dibilang bikin pengguna jalan mobil pribadi ini berkurang gitu kalau di jalan lintas Sumatera, biar macet pas mudik itu nggak yang parah-parah banget gitu kan, dan nggak bikin sesek sampai berjam-jam. Saya Rian dari Demang. Untuk tahun 2025 ini, alhamdulillah saya pribadi merasa sangat lancar dan juga terbantu ya. Di gratis ini ada beberapa mode transportasi yang bisa digunakan seperti kereta api dan juga ada bus juga gitu. Saya sebagai perantau dari luar kota Palembang tentu saja sangat membantu terhadap adanya program mudik gratis ini tentunya. Selain menghemat daripada ongkos, tentu saja apabila dibandingkan dengan berkendara sendiri tentu lebih aman. Ya, harapan saya sih ke depannya program-program seperti ini bisa untuk dipertahankan atau mungkin ditingkatkan lagi untuk ke depannya gitu. Angkutan kereta api, misalkan mau naik travel atau mungkin angkutan umum lainnya tuh biasanya bakalan ada perubahan, dinaikin lah harganya karena menyesuaikan banyaknya permintaan. Itu tadi saya memilih kereta api. Tapi itu pun kalau misalkan saya dapat tiket kereta, karena kan biasanya tuh harus rebutan gitu. Jadi kalau lambat ataupun jadwal kuliah saya yang kadang nggak tentu, tambah lagi kadang koneksi sinyal atau gangguan server itu juga ngaruh banget. Jadi cukup susah lah buat dapat tiketnya. Harapan kedepannya ada perubahan lah, entah mungkin itu dalam segi sistem pemesanannya atau bahkan mungkin ada tambahan jumlah kereta lagi, agar mempermudah kami sebagai masyarakat untuk menggunakan transportasi ini dengan aman maupun nyaman. Transportasi saat mudik Lebaran ini selalu menjadi tantangan besar bagi kalangan masyarakat, yang dimana setiap tahunnya banyak orang yang pulang ke kampung halamannya menggunakan berbagai transportasi seperti mobil pribadi maupun kendaraan umum, sehingga lonjakan jumlah pemudik ini seringkali menyebabkan kemacetan parah di jalan maupun kepadatan di stasiun dan terminal. Bisa juga meningkatkan risiko kecelakaan di lalu lintas saat mudik Lebaran. Semoga semakin baiknya sistem transportasi mudik, baik dari segi infrastrukturnya maupun manajemen lalu lintas.
Juga pemerintah harus turut andil dalam memperbaiki kualitas transportasi umum agar menjadi pilihan utama pemudik dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang sering menyebabkan kemacetan ini. Pendengar, seperti apa lonjakan penumpang via udara di Bandara SMB 2 Palembang? Berikut wawancara Novariana bersama General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara SMB 2 Palembang, R. Iwan Hinaya Mahdar. Baik, Pak Iwan selaku Eksekutif General Manager IAJM Bandara SMB 2 Palembang, Pak, ini bagaimana Pak dengan jumlah atau prediksi dari pihak bandara sendiri terkait angkutan udara di Lebaran 2025 ini sendiri? Kenaikannya kurang lebih 5,26% atau sekitar 222.278 penumpang yang nanti akan melakukan kegiatan arus mudik maupun balik angkutan Lebaran tahun 2025. Jadi meningkat 5,26% dibandingkan tahun 2024. Ini salah satunya adalah adanya kebijakan pemerintah ya, yang adanya diskon tarif pesawat udara yang dimulai pada penerbangan tanggal 24 sampai dengan 7 April nanti. Tapi pembelian tiketnya sudah bisa dilakukan tanggal 1, beberapa maskapai tanggal 1 sudah berlaku dan ada beberapa maskapai yang mulai berlakunya tanggal 5 dan 6 Maret kemarin. Jadi ini memberikan peluang pada masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi udara karena adanya kebijakan penurunan tiket rentangnya sebesar 10 sampai dengan 15% dan tergantung dari rute atau destinasi tertentu. Pak, saat ini kan Sumatera Selatan sedang masih memasuki musim hujan bahkan cuaca ekstrim ya beberapa waktu lalu. Bagaimana antisipasi yang dilakukan bandara bersama pihak terkait lainnya? Baik, pastinya kita sudah menerapkan namanya manajemen delay. Masing-masing maskapai, ground handling, bahkan airport kita sudah menyiapkan itu untuk mengantisipasi adanya delay yang terjadi karena faktor cuaca. Tapi alhamdulillah kita berdoa mudah-mudahan seperti secerah hari ini ya teman-teman bisa melihat ini juga akan berlangsung sampai nanti ketika posko sudah selesai. Dan apabila itu terjadi karena cuaca yang ekstrim, kita pasti sudah menyiapkan yang namanya manajemen delay dan kita siapkan semua fasilitas. Intinya kita mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan penerbangan. Ability jarak pandangnya tidak memungkinkan untuk melakukan take off landing, pastinya akan dilakukan penundaan sementara sampai mendapatkan visibility atau jarak pandang yang memungkinkan melakukan take off dan landing di Bandara SMB 2 Palembang. Kita juga memiliki posko terpadu ya Pak. Nah, posko ini sendiri apakah nanti bisa digunakan oleh pemudik? Apa yang bisa didapatkan pemudik dari posko ini sendiri Pak? Ya, untuk posko terpadu ini adalah kolaborasi kami disupport penuh oleh Lanut Sri Mulyono Herlambang poskonya. Kemudian di dalamnya terpadu dari beberapa stakeholder, airport sendiri Angkasa Pura Indonesia, kemudian dari Lanut Sri Mulyono Herlambang, dari Polsek Sukarami, kemudian dari Basarnas, kemudian dari Airnav, kemudian dari beberapa maskapai dan ground handling yang ada dan termasuk CIQ. Dan posko ini bisa digunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan angkutan Lebaran tahun 2025. Jadi semua informasi bisa didapat di posko terpadu ini. Baik Pak Iwan, pertanyaan terakhir ini Pak, bagaimana dengan puncak arus mudik dan balik di Bandara Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang ini Pak, diprediksi kapan dan bagaimana dengan lonjakan penumpangnya sendiri Pak? Tadi untuk arus mudiknya kita perkirakan tanggal 28 Maret 2025. Untuk arus baliknya kita perkirakan tanggal 7 April 2025. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada cuti bersama ya sampai dengan tanggal 8 April 2025. Dan pastinya ya, makanya untuk program pemerintah kan juga ada yang namanya WFA ya. Jadi ini juga bisa mengurai kepadatan yang ada, tapi lagi-lagi kembali kepada kebutuhan masyarakat. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa mitigasi terkait dengan adanya arus mudik balik yang mungkin sudah kita hitung. Baik Pak R. Iwan Winaya Mandar, terima kasih ya Pak sudah memberikan statement untuk RRI Palembang. Kita akan lebih kupas tuntas nanti di dialog Palembang pagi ini. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sebanyak 481 personil terdiri dari Polrestabes, Polsek, dan Jataras Polda Sumsel siap dilengkapi senjata api untuk dikerahkan di sejumlah titik rawan dan area keramaian dalam kota Palembang.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ratusan personil reserse Polrestabes Palembang bersenjata lengkap mulai dikerahkan ke sejumlah titik rawan dan area keramaian di Kota Palembang. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kejahatan dan memastikan keamanan masyarakat selama Lebaran. Kapolrestabes Palembang Kombes Haryo Sugihartono menegaskan bahwa pengamanan diperketat dengan menurunkan 481 personil dari Polrestabes, Polsek, dan Jatan Ras Polda Sumatera Selatan, di mana personil akan bertugas selama 24 jam secara bergantian di lokasi-lokasi strategis. Mereka juga dibekali senjata api agar bisa bertindak cepat jika terjadi aksi kriminal. Tentunya kita all out rekan-rekan kita yang bertugas menggelar operasi kemanusiaan ini, yaitu yang terlibat operasi Pusi Ketupat tahun 2025. Kita maksimalkan anggota Satuan Reserse kurang lebih hampir 200, demikian juga di unit reserse di Polsek, dan kita juga mendapatkan bantuan yang terdekat dari Polda, dari Direktorat Kriminal Umum Polda. Tentunya kekuatan yang cukup banyak itu tidak menjadikan permasalahan bagi kita, justru malah membantu kita untuk mengantisipasi apabila ada kejahatan yang terjadi di Kota Palembang. Haryo menambahkan pihaknya tak akan ragu mengambil tindak tegas terhadap pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan warga. Selain itu, Polrestabes Palembang juga mendirikan pos keamanan di berbagai titik rawan guna meningkatkan pengawasan. Operasi Ketupat Musi tahun 2025 digelar mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April untuk memastikan keamanan masyarakat selama periode mudik dan Lebaran. Lebih lanjut, Kapolrestabes Palembang, Kombes Haryo Sugihartono menegaskan pihaknya berkomitmen memberikan rasa aman bagi masyarakat Palembang agar bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang. Lansihar Silitonga melaporkan. Polrestabes Palembang petakan 4 wilayah rawan dalam pengamanan operasi Ketupat 2025. Polrestabes Palembang telah memetakan 4 wilayah yang menjadi perhatian khusus dalam pengamanan operasi Ketupat 2025. Keempat wilayah tersebut adalah Seberang Ulu 1, Pelaju, Alang-Alang Lebar, dan Kertapati, yang dinilai memiliki tingkat kriminalitas tinggi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 2025 berjalan aman dan kondusif. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, meskipun kondisi keamanan kota saat ini relatif kondusif, masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama karena Palembang merupakan jalur lintas utama dari selatan ke utara, seperti Lampung ke Jambi dan sebaliknya. Ia menekankan pentingnya pengamanan di wilayah-wilayah rawan guna meminimalisir potensi gangguan selama periode mudik. Selain pemetaan wilayah rawan, Polrestabes Palembang juga menerjunkan 481 personil lintas instansi untuk pengamanan, bekerja sama dengan Satpol PP, Dinas Kesehatan, BPBD, TNI, dan Dinas Perhubungan. Tentunya kita all out rekan-rekan kita yang bertugas menggelar operasi kemanusiaan ini, yaitu yang terlibat operasi Pusi Ketupat tahun 2025. Kita maksimalkan anggota Satuan Reserse kurang lebih hampir 200, demikian juga di unit reserse di Polsek, dan kita juga mendapatkan bantuan yang terdekat dari Polda, dari Direktorat Kriminal Umum Polda. Tentunya kekuatan yang cukup banyak itu tidak menjadikan permasalahan bagi kita, justru malah membantu kita untuk mengantisipasi apabila ada kejahatan yang terjadi di Kota Palembang. Dalam operasi ini, seluruh petugas diminta bertindak humanis dan responsif dalam membantu masyarakat. Polrestabes Palembang juga akan mendirikan 14 posko pengamanan yang terdiri dari pos terpadu, pos pelayanan, pos keamanan, dan pos pantau. Keberadaan pos ini diharapkan dapat memastikan kelancaran arus mudik. Dari Palembang, Rocky Pratama melaporkan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Siswi SD yang tenggelam di Oku Selatan akhirnya ditemukan meninggal dunia di Oku Timur. Jasad korban ditemukan mengapung di pinggir sungai setelah terseret arus sejauh 50 km.
Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, Keila Septiani, bocah perempuan berusia 12 tahun yang tenggelam di Sungai Saka Selabung, Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan, akhirnya ditemukan tim SAR gabungan kemarin. Dan tim SAR gabungan M. Triyono mengatakan korban telah ditemukan sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, mengapung di pinggir sungai dalam kondisi meninggal dunia. Tepatnya di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, atau sekitar 50 km dari lokasi awal kejadian. Triyono mengatakan selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan untuk dibawa ke rumah duka guna dilakukan proses pemakaman. Korban sudah berhasil kita temukan pada pukul 12.00 dalam keadaan mengapung. Ditemukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, BPBD Oku Selatan, BPBD Oku Timur, Tagana, dan masyarakat setempat. Selanjutnya kita evakuasi dan dibawa ke rumah duka. Untuk jarak penemuan lebih kurang 49 km, tepatnya di Desa Tanjung Kemala. Diberitakan sebelumnya kejadian berawal pada minggu lalu sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. 2 orang korban atas nama Kila Zulaiha 11 tahun dan Keila Septiani 12 tahun datang ke Sungai Pemandian belakang kampung masjid dengan menggunakan sepeda dari Kampung Tanding, Kelurahan Pasar Muara II. Ketika sedang asyik mandi, tiba-tiba kedua korban tubuhnya terseret derasnya arus sungai sehingga menyebabkan keduanya hanyut dan tenggelam. Warga yang melihat kejadian tersebut seketika terjun ke sungai untuk memberikan pertolongan. Setelah dilakukan pencarian, Kila berhasil ditemukan namun dalam keadaan meninggal dunia. Sedangkan Keila ditemukan dalam kondisi yang sama setelah 3 hari pencarian. Riana Pridani melaporkan. Informasi tadi mengakhiri warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, penjualan tiket mudik di stasiun kereta api Palembang telah mencapai 98%. Siswi SD yang tenggelam di Oku Selatan akhirnya ditemukan meninggal dunia di Oku Timur. Jasad korban ditemukan mengapung di pinggir sungai setelah terseret arus sejauh 50 km. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.